dipimpin oleh ketua kelas, dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Berdoa mulai. Terlebih dahulu Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Mbak Nela Dahlia, Mas Delpa, Mas Pipo, Mbak Satul. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar semuanya hadir. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bahwa sebelum pembelajaran dimulai Pak Guru ingin mengulas kembali pertemuan kemarin. Pak Guru sudah membahas tentang makna hari akhir ya pada pelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar. Kemarin Pak Guru telah membahas makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Nah, nanti Pak Guru akan membahas tanda-tanda hari akhir. Tetapi sebelum Pak Guru membahas tanda-tanda hari akhir, Pak Guru ingin tahu sejauh mana ya pelajaran yang kemarin Pak Guru ajarkan. Coba ada yang tahu atau masih ingat tentang makna hari akhir? Saya, Pak. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Bagus Mas Delpa, berarti masih ingat. Kemudian kemarin juga Pak Guru menjelaskan macam-macam hari kiamat. Coba siapa yang tahu? Kiamat Sugro dan kiamat kubro. Ya, kalian masih ingat pelajaran kemarin. Selanjutnya Pak Guru pada hari ini akan meneruskan pelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar. Tetapi di sini yang akan Pak Guru jelaskan itu adalah tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda hari kiamat. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi, terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan benar. Dan yang kelima, mengelompokkan contoh tanda-tanda hari kiamat Sugro dan kiamat kubro yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan cermat. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang kalian amati gambar berikut. Gambar-gambar ini nanti ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Yuk Mas Pipo, ini gambar apa Mas Pipo? Betul sekali, di sini adalah gambar ulama yang wafat. Nah, selanjutnya Mbak Satul, ini gambar apa Mbak Satul? Orang yang sedang mabuk-mabukan. Iya, orang yang sedang mabuk-mabukan. Nah, gambar-gambar ini anak-anak ya, ini adalah ada kaitannya dengan hari kiamat. Selanjutnya kalian bisa menyaksikan video pembelajaran yang telah Pak Guru siapkan. Ya, nanti setelah menyaksikan video kalian bisa berdiskusi ya sesuai dengan LKPD yang sudah kalian terima. Nanti tuangkan di situ dan nanti kalian perwakilannya maju ke depan. Sekarang kalian amati video berikut ini.
Kita tadi sudah menyaksikan gambaran planet dan tata surya semua teratur dan berputar pada porosnya, bukan? Bagaimana jika planet-planet tersebut termasuk bumi berhenti berputar? Kita akan membahas tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana gunung yang akan meletus sebelum terjadinya peristiwa itu, akan terlihat tanda-tandanya, seperti terjadinya gemuruh, binatang-binatang liar turun, dan lain sebagainya. Begitu juga hari kiamat. Tanda-tanda kiamat ini ada dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda yang besar. Yang pertama kita akan bahas dulu tanda-tanda kecil hari kiamat. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Tanda-tanda kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Kemudian tanda-tanda selanjutnya, maksiat dan kejahatan merajalela. Kemudian laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Tanda-tanda selanjutnya banyak peperangan. Kemudian tanda-tanda selanjutnya, minuman keras dan barang terlarang bebas beredar. Kemudian tanda-tanda selanjutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Itulah tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian kita akan bahas tentang tanda kiamat besar. Ini terdapat dalam sebuah hadis yang cukup banyak tanda-tandanya. Kita akan simak hadisnya sebagai berikut. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya adzabah, binatang melata yang bisa berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman mengiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan tanda-tanda yang paling dekat dengan hari kiamat adalah ditiupkannya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini sekaligus penanda hari kiamat kubro akan dimulai. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah tanda-tanda hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian mengamati video di atas, silahkan kalian diskusikan sesuai kelompok kalian pada lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan. Silahkan kalian diskusikan. Pak Guru kasih waktu 20 menit. Ayo diskusikan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kalian sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok 1 atau perwakilannya maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Dari gambar yang kami amati, ada
sekali hasil diskusi kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami berdasarkan pengamatan gambar dan video. Tanda-tanda hari kiamat ada 2. Yang pertama tanda-tanda kecil dan yang kedua tanda-tanda besar. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Delpa yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Oke anak-anak yang soleh dan soleha, mari sekarang kita simpulkan bersama-sama. Badara Daniar, ya dari kesimpulannya tadi tanda-tanda hari kiamat ada berapa ya Mbak? Iya, tanda-tanda hari kiamat ini ada 2. Yang pertama tanda-tanda kecil dan yang kedua tanda-tanda besar. Selanjutnya yang termasuk tanda-tanda kecil diantaranya tadi kalian sudah sampaikan banyak para ulama muslim yang wafat, dan yang ketujuh ini munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, dan masih banyak tanda-tanda kecil lainnya yang termasuk tanda-tanda besar terdapat dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Sebelum pelajaran kita akhiri, Pak Guru akan membagikan lembar evaluasi. Nah, ini lembar evaluasi pada hari ini ya, kalian kerjakan ya, dikerjakan. Nanti setelah itu dikumpulkan. Evaluasinya sudah selesai anak-anak? Sudah. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas hikmah kepada hari akhir atau hikmah kepada hari kiamat ya. Nanti kalian bisa baca dulu di rumah. Oke anak-anak yang soleh dan soleha, marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Pembelajaran hari ini dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.